Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Supandi. Saya adalah mahasiswa profesi nurse Stika PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan melakukan pencast mengenai yaitu pencegahan kepikunan atau demensia pada lansia. Adapun tujuan dari pencast kita lakukan pada hari ini yaitu diharapkan nanti lansia dapat memahami, terus dapat mencegah dan mengatasi kepikunan pada lansia dengan baik. Ini juga bisa dilakukan oleh keluarga yang mengalami atau yang mempunyai keluarga yang demensia atau kepikunan. Adapun lanjut usia ini tidak identik dengan kepikunan atau demensia tersebut. Dan perlu diketahui bahwa pikun bukanlah hal normal pada proses penuaan. Lansia dapat hidup normal tanpa mengalami berbagai gangguan memori dan perubahan tingkah laku seperti dialami oleh lansia dengan demensia. Sebagian besar orang mengira bahwa demensia adalah penyakit yang diderita lansia, tetapi kenyataannya demensia dapat diderita oleh siapa saja dan semua tingkat usia dan jenis kelamin. Terus, apa sih demensia tersebut? Demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir oleh seseorang. Terus kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari pada penderitanya. Pada umumnya, penderita demensia pada usia lanjut lebih dari 65 tahun dan merupakan gangguan yang ditandai dengan gangguan kognitif, emosional, dan psikomotor yang menyebabkan penderita tidak mampu mengikuti aktivitas sosial dan mengurus diri untuk keperluan sehari-hari. Adapun hal yang menarik dari gejala penderita demensia adalah adanya perubahan kepribadian dan tingkah laku sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Penderita yang dimaksud dalam penulisan ini adalah lansia dengan usia 65 tahun ke atas. Adapun lansia penderita demensia tidak memperlihatkan gejala yang menonjol pada tahap awal. Mereka sebagai lansia pada umumnya mengalami proses penuaan dan degeneratif. Adapun kejanggalan awal yang dirasakan oleh penderita itu sendiri yaitu merasa sulit mengingat, seperti mengingat nama cucu, terus ataupun lupa meletakkan suatu barang. Adapun tanda dan gejala dari demensia ini, yang pertama yaitu menurunnya daya ingat yang terus terjadi pada penderita demensia atau yang sering kita ketahui yaitu lupa. Ini menjadi bagian keseharian yang tidak bisa lepas, yaitu kesulitan mengingat atau ingatan jangka pendek pada orang yang menderita demensia. Adapun poin yang kedua yaitu kesulitan dalam mengingat nama atau mengenali wajah seseorang. Dan yang ketiga yaitu tersesat di lokasi yang sudah familiar. Jadi seseorang yang mengalami demensia ini bisa lupa lokasi padahal tempat tersebut sudah familiar sekali atau sering dia jumpai. Terus yang keempat, sering salah menyebut nama benda. Jadi bisa lupa nama benda tersebut, bisa lupa tempat benda tersebut juga. Adapun poin yang selanjutnya yaitu gangguan orientasi waktu dan tempat. Misalnya orang yang mengalami demensia yaitu lupa bahwa hari ini hari apa atau besok itu hari apa, terus lupa minggu keberapa, terus bulan apa, terus tahun berapa. Orang yang dengan demensia ini biasanya mengalami kelupaan orientasi waktu dan tempat. Dan poin selanjutnya yaitu penurunan dan ketidakmampuan menyusun kata menjadi kalimat yang benar, sehingga menggunakan kata yang tidak tepat untuk sebuah kondisi, mengulang kata atau cerita yang sama berkali-kali. Terus poin yang selanjutnya yaitu ekspresi yang berlebihan, misalnya menangis secara berlebihan. Terus saat melihat sebuah drama televisi itu seorang yang mengalami demensia bisa menangis secara berlebihan. Terus marah besar pada kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain.
Terus ada rasa ketakutan dan perasaan-perasaan tersebut sering muncul pada orang yang mengalami demensia. Untuk poin selanjutnya yaitu poin ke-8, yaitu adanya perubahan perilaku seperti acuh tak acuh pada orang lain, terus menarik diri dari lingkungan sosial dan merasa gelisah. Adapun poin ke-9 yaitu kesukaran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Terus poin selanjutnya yaitu tanda dan gejala pada orang demensia ini yaitu sering mengulang kata-kata. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa orang dengan demensia ini sering mengulang kata-kata dan juga menceritakan kembali apa yang sudah dia ceritakan. Adapun untuk poin ke-11 yaitu orang dengan demensia ini mengalami cepat marah dan sulit diatur. Dan poin ke-12 yaitu kesulitan belajar dan mengingat informasi. Jadi apa yang telah disampaikan, informasi yang telah disampaikan itu sulit diingat oleh orang yang mengalami demensia. Adapun poin selanjutnya yaitu kurang konsentrasi. Dan yang ke-14 kurang koordinasi gerakan. Terus yang selanjutnya kurang kebersihan diri, selanjutnya apatis, tidak ada minat beraktivitas atau bersosialisasi. Terus poin yang ke-17 yaitu menghindari tugas yang biasanya dikerjakan. Dan yang terakhir itu suasana hati mudah berubah-ubah. Jadi hal tersebut sering terjadi pada orang yang mengalami demensia. Adapun gejala yang umumnya yang dirasakan dari segi kognitif orang yang mengalami demensia ini, yang pertama yaitu hilang ingatan, yang kedua kesulitan berkomunikasi, terus dan yang ketiga yaitu kesulitan berbahasa dan bertutur kata, dan yang keempat itu sulit memecahkan masalah atau merencanakan sesuatu, dan yang kelima itu konsentrasinya itu bakalan menurun pada orang yang mengalami demensia. Selanjutnya untuk poin yang ke-6 yaitu sulit menilai situasi dan mengambil keputusan. Dan poin yang ke-7 dari gejala umum yang dirasakan oleh orang yang mengalami demensia ini yaitu sulit mengkoordinasikan pergerakan tubuh, dan yang terakhir yaitu sering merasa bingung. Sedangkan gejala yang dirasakan dari segi psikologis, kalau tadi segi kognitif, sekarang segi psikologis. Di sini ada 6 untuk pada segi psikologisnya. Yang pertama yaitu orang yang mengalami demensia ini pada psikologisnya yaitu 1. mengalami depresi, terus yang kedua yaitu merasa gelisah, yang ketiga yaitu perubahan perilaku dan emosi, dan yang keempat itu merasa ketakutan atau paranoid, dan yang kelima itu agitasi, dan yang keenam yaitu berhalusinasi. Terus apa sih faktor penyebab dari demensia ini? Ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pertambahannya usia. Tentunya pada materi kita pada hari ini yaitu demensia pada lansia, yaitu usia lebih dari 65 tahun. Salah satu poin faktor penyebabnya yaitu 1 pertambahan usia. Terus poin yang kedua, makanan yang tidak seimbang, kekurangan vitamin B1, B6, B12 dan asam folat. Untuk poin yang ketiga yaitu kebiasaan enggan berpikir atau sering mengosongkan pikiran. Jadi kepada teman-teman yang sering sekali enggan untuk berpikir, terus sering sekali mengosongkan pikiran, sering bingung, ini hati-hati teman-teman sekalian. Terus dan yang keempat itu kurang bergerak atau kurang beraktivitas. Dan yang kelima yaitu kurang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan sesama. Adapun poin yang selanjutnya yaitu akibat dari stres atau depresi. Orang yang stres ini cenderung tidak terkontrol dalam makan dan berperilaku. Pada saat seseorang mengalami stres, maka sel-sel hipotalamus pada bagian otak sebelah dalam terpaksa bekerja lebih keras sehingga otak menjadi lelah dan mudah rusak. Adapun poin ke-7 atau poin selanjutnya yaitu kebiasaan merokok. Jadi salah satu kebiasaan yang buruk orang-orang yaitu merokok. Dan poin yang ke-8 yaitu kebiasaan buruk minum minuman alkohol. Jadi kalau yang sering minum alkohol silakan dihentikan, dikurangi sehingga kita bisa
terhindar dari salah satu faktor penyebab demensia ini. Adapun poin selanjutnya yaitu jenis kelamin yang mempengaruhi. Dan yang ke-10 yaitu kurangnya istirahat atau tidur yang kurang efektif bagi lansia. Adapun untuk poin yang ke-11 yaitu menurunnya fungsi sel syaraf otak menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit pikun. Saraf otak yang rusak akan membuat kemampuan mengingat dan berpikir seseorang menjadi lemah. Adapun gimana sih untuk cara kita mengetahui bahwa seseorang itu mengalami demensia atau untuk mendiagnosa seorang terkena demensia, yaitu cara untuk mendiagnosanya orang yang terkena demensia atau tidak itu dibutuhkan waktu yang benar-benar untuk mempelajari gejala yang timbul. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah berkonsultasi dengan dokter keluarga atau dokter umum. Pemeriksa meliputi penyelidikan terhadap kegiatan sehari-hari pasien, terus dan kapan gejala-gejala tersebut timbul pada pasien tersebut. Terus bisa juga dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan kemampuan mental juga dibutuhkan untuk mendiagnosa demensia tersebut. Adapun pada saat ketika demensia ini terdiagnosis, dokter umum dapat merujuk pasien kepada dokter spesialis tergantung pada umur dan gejala yang dirasakan oleh pasien. Salah satu tahap penting dalam pengobatan demensia adalah menentukan jenisnya. Ini jenis demensia apa? Terus ada demensia yang dapat disembuhkan asalkan penyebab demensia ini dapat dihilangkan. Namun jika pasien mengidap demensia yang tidak dapat disembuhkan, maka satu-satunya cara adalah mengendalikan gejala demensianya. Adapun untuk pencegahan dan perawatan pada pasien demensia atau kepikunan pada lansia ini, misalnya ada keluarga yang mengalami demensia, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya saling menguatkan sesama anggota keluarga dan selalu meluangkan waktu untuk diri sendiri agar beristirahat dan bersosialisasi dengan teman-teman. Dapat juga menghindarkan stres yang dapat dialami oleh anggota keluarga yang merawat lansia dengan demensia. Terus poin selanjutnya yaitu kita dapat memperbaiki asupan makanan pada lansia, yaitu dengan menyajikan makanan yang bergizi tinggi, terus tentunya juga harus seimbang, dan juga makanan yang disajikan untuk makanan yang baru atau bukan makanan yang telah mengalami pemasakan berulang-ulang dan proses masak yang tepat, sehingga asupan gizi pada makanan dapat terserap baik oleh lansia tersebut. Poin selanjutnya yaitu kita dapat memberikan bacaan berupa buku majalah atau koran yang merangsang otak untuk berpikir hendaknya dilakukan setiap hari sehingga untuk mencegah terjadinya demensia tersebut. Adapun poin yang keempat yaitu kita dapat memfasilitasi lansia atau keluarga kita yang mengalami demensia dengan pemberian terapi musik, yaitu musik yang disukai lansia tentunya, atau kegiatan seni yang disukai oleh lansia sehingga dapat memberikan aktivitas otak pada lansia. Adapun untuk poin yang selanjutnya yaitu melakukan kegiatan yang dapat membuat mental kita sehat dan aktif, seperti misalnya kegiatan rohani, pengajian, terus zikir berjamaah atau dan sebagainya. Terus juga bisa memperdalam ilmu agama, yaitu dengan kajian-kajian sesuai dengan program yang telah dibuat misalnya oleh keluarga, ada program pengajian rutin ataupun misalnya tinggal di panti juga mendapatkan dari program dari panti tersebut dalam kegiatan kerohanian. Adapun untuk poin yang selanjutnya yaitu kita tetap berinteraksi dengan lingkungan, berkumpul dengan teman yang memiliki persamaan minat dan hobi, sehingga kita dapat bergaul dengan lingkungan sekitar. Ini adalah salah satu untuk mencegah terjadinya demensia pada lansia tersebut. Terus ada juga poin yang selanjutnya yaitu dengan cara mengurangi stres dalam pekerjaan dan berusaha untuk tetap rileks dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membuat otak kita tetap sehat tentunya. Terus poin yang selanjutnya
yaitu kita dapat mengajak lansia untuk berkomunikasi dengan mengingatkan pada suatu peristiwa yang pernah dialami oleh lansia. Akan lebih baik jika komunikasi dilakukan bersama anak dan cucu, sehingga menimbulkan perasaan nyaman, aman, dan tenang. Selain itu, kasih sayang dan kehangatan yang tinggi dari keluarga. Ini akan dapat menghindarkan lansia dari pengosongan pikiran dan juga di mana hal tersebut akan memunculkan kepikunan pada lansia. Terus poin selanjutnya yaitu poin yang ke-8, yaitu ajak lansia untuk beraktivitas ringan seperti membersihkan rumah, berjalan, terus berolahraga bersama keluarga, dan tentunya kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh lansia. Terus poin yang ke-9 yaitu kita dapat mengajarkan lansia untuk selalu membersihkan diri, memilih pakaian yang serasi, terus dan memantaskan diri dengan baik. Selanjutnya yaitu kita dapat mengajarkan lansia untuk menempatkan barang atau benda dengan tepat sehingga dapat terhindar dari lupa. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu gejala demensia yaitu disorientasi waktu dan tempat salah satunya. Poin selanjutnya yaitu hindarkan lansia sendiri karena berisiko untuk mengalami perubahan kepribadian. Poin yang ke-12 yaitu kita dapat mengajak lansia untuk bersosialisasi di masyarakat sehingga dengan orang-orang yang ada di sekitar rumah. Terus poin yang selanjutnya yaitu beristirahat dengan cukup. Terus apa sih kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Yaitu kesimpulannya bahwa demensia ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu muda ataupun tua, sehingga kita sebagai orang mungkin yang mempunyai keluarga, mempunyai nenek, mempunyai kakek, sudah tugas kita untuk memahami hal tersebut sehingga hal-hal terjadi seperti yang dijelaskan tadi, gejala demensia ini tidak terjadi kepada keluarga kita, sehingga kita bisa mencegah hal-hal tersebut untuk terjadi kepada keluarga kita, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya Yusuf Andi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.